bener-bener kebawa perasaan banget kan, sampai dia, oh iya sumpah gue tahu banget tadi dia tuh cerita tentang ini, misalnya tadi dia cerita sedih banget tentang dia digebukin sama emaknya katanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hai, halo sobat kece. Kembali lagi dengan saya Maulana. Di sini aku bakalan sharing again, tentang apa dan bagaimana kaitannya materi yang telah aku pelajari dari mata kuliah komunikasi antar pribadi ini, manfaat serta upaya apa yang aku lakukan untuk meningkatkan interpersonal skill dalam diri aku. Like that. Baik teman-teman, jadi ada 5 materi yang telah aku pelajari dari mata kuliah komunikasi antar pribadi ini. Di antaranya ada konsep komunikasi antar pribadi, ada persepsi tentang diri, tipe-tipe kepribadian manusia, verbal dan non-verbal communication, dan juga ada listening skill. Oke, yang pertama di konsep komunikasi antar pribadi, apa tujuan dan juga maksud dari mempelajari komunikasi antar pribadi ini. Oke, teman-teman, jadi yang pertama itu ada konsep komunikasi antar pribadi, dimana kalau kaitannya dengan peningkatan interpersonal skill adalah bagaimana kita menyampaikan pesan kepada seseorang atau lawan bicara kita secara efektif. Nah, jadi dalam kita menyampaikan suatu pesan atau informasi itu kepada seseorang, kita nggak hanya ketika kita udah nyampein pesannya atau kita ngomong udah gitu aja selesai, tapi kita juga perlu tahu bagaimana cara kita menyampaikan pesan dengan baik supaya pesan itu tersampaikan sesuai dengan apa yang kita tuju atau kita inginkan. Di poin kedua itu ada persepsi diri, dimana di persepsi diri ini salah satunya ada konsep diri. Kalau kita ngomongin konsep diri, pasti kita tahu bahwa terdapat konsep diri yang positif dan juga negatif. Nah, kalau teman-teman konsep dirinya konsep diri positif atau negatif nih, pasti ya, namanya manusia itu kan gak ada yang sempurna. But di sini konsep negatif dan positif ini pasti mempunyai keunggulan dan juga kelemahannya masing-masing. Dimana kalau kita mempunyai konsep diri yang positif, tentunya kita dapat mengembangkan konsep diri kita menjadi lebih baik. Nah, kalau yang negatifnya itu kita bisa memperbaiki supaya menjadi konsep diri yang positif seperti itu. Oke, poin yang ketiga itu ada tipe-tipe kepribadian manusia. Seperti yang kita tahu, tipe kepribadian manusia itu ada 4, diantaranya ada sanguinis, melankolis, koleris, dan juga pragmatis. Nah, ketika kita sudah mempelajari tentang tipe-tipe kepribadian manusia ini, otomatis kita tahu nih bahwa manusia itu tidak hanya perempuan dan juga laki-laki, tapi mereka juga memiliki tipe-tipe kepribadian. Contoh, kita berbicara sama orang, kalau kita tahu tipe kepribadiannya seperti sanguinis misalnya, orangnya banyak bicara, terus orangnya itu humble gitu ya, humoris. Nah, itu kita jadi tahu nih bagaimana kita cara beradaptasi ketika kita memiliki lawan bicara seperti orang yang sanguinis ini. Kita tahu cara menyesuaikan ketika kita berkomunikasi dengan lawan bicara kita. Biasanya kita berbicara sama orang itu kan sekedar ya udah ngobrol aja gitu, seenak udelnya aja gitu. Kalau dibilangnya seenak udel kita aja gitu, lu ngomong asal ceplos gitu, yang penting pesan gue tersampaikan kayak gitu kan. Nah, tapi di sini kita belajar menjadi komunikator yang lebih baik juga dengan cara memahami sikap dan juga tipe-tipe kepribadian lawan bicara kita. Oke, pointers yang keempat itu ada verbal and non-verbal communication, dimana kalau verbal itu pasti ngomonginnya tentang suatu pesan secara tulis dan tidak tertulis ya. Kalau non-verbal itu biasa identik dengan simbol atau body language. Jadi teman-teman, di verbal dan non-verbal ini kita ketika berkomunikasi itu jadi nggak cuman perhatiin apa pesan yang disampaikan sama dia, dan juga oh iya yang ngomong tuh tadi sini dia bilang kayak gitu. Kalau kita mempelajari verbal dan non-verbal itu pasti berkaitannya dengan bahasa tubuh teman-teman. Jadi kita ketika berbicara tuh nggak hanya diam seperti ini aja kaku gitu, terus kita ngomong ya muka yang flat, non expression itu kan pasti garing gitu ya.
Tapi kalau kita berbicaranya disertai sama misalnya penggunaan body language kita, intonasi dan lain-lain, itu kan pasti lawan bicara kita pun enak gitu mendengarkan, dan juga mereka pasti dia juga akan lebih responsif terhadap apa yang kita bicarakan. Dan yang terakhir kelima, listening skill atau seni mendengarkan. Di situ kita belajar menjadi seorang pendengar yang baik, dimana kebanyakan ya orang itu lebih banyak maunya didengerin, tapi kalau ngedengerin itu kayak gue mager gitu, kayak gitu ya nggak sih? Iya. Jadi itu ya intinya kalian tuh harus menjadi pendengar yang baik gitu, pendengar berdasarkan isi gitu, simpati, dan juga mendengarkan sebagai pendengar yang kritis gitu. Jadi ada yang pendengar itu cuma dengerin iya aja, tapi dia nggak ngerti. Ada tuh yang ngedengerin sampai bener-bener kebawa perasaan banget kan, sampai dia oh iya sumpah gue tahu banget tadi dia tuh cerita tentang ini, misalnya tadi dia cerita sedih banget tentang dia digebukin sama emaknya, katanya gue bener-bener sampai kebawa perasaan banget, jadi gue mau memahami banget apa yang disampaikan, like that. Atau menjadi pendengar yang kritis kayak my god tadi kayak dia ngomong enak banget ya soalnya plus gitu, dia nggak takut apa bahwa kalau dia ngomong seperti itu dia itu salah banget gitu, seperti itu. Jadi menjadi seorang pendengar itu nggak kayak biasanya aja. Dan bagaimana cara aku meningkatkan interpersonal skill aku setelah mempelajari 5 materi dari komunikasi antar pribadi tadi. Yang pertama, senyum yang tulus, senyum yang ikhlas. Kalau aku sendiri, aku kan orangnya yang ya pengennya disapa dan pengennya diajak ngobrol duluan. Otomatis kalau untuk cara peningkatan interpersonal skill ini sendiri bagi diri aku, ya aku pengen dengan cara aku senyum ikhlas gitu. Contoh ketika aku bertemu dengan orang yang meskipun aku nggak kenal, itu aku senyum gitu. Dimana kita tahu bahwa jika kita senyum dan kita mengekspresikan itu dengan penuh semangat atau bahagia, otomatis orang yang melihat kita pun atau orang yang kita sapa dengan senyuman kita itu akan secara otomatis transfer lah gitu ya energi positifnya, like that. And then menghibur, bagi aku prinsipnya nggak malu untuk menjadi seorang penghibur kalau pada dasarnya kalian punya sifat yang humoris ya. Bersikaplah mungkin nggak usah terlalu jaim atau kaku-kaku amat gitu ketika lagi sama whoever, walaupun meskipun orang yang baru kalian kenal. Jadi kalau kalian pada dasarnya itu seorang penghibur, ya bersikaplah seperti biasanya gitu, karena jadi seorang penghibur itu banyak disenangin banyak orang gitu, dan kalian juga bisa memiliki nilai yang baik di mata. And then yang terakhir itu adalah menjadi pendengar yang baik. Nah di sini untuk aku, untuk menjadi seorang pendengar yang baik seperti apa, aku belajar untuk menjadi pendengar yang tulus gitu, yang benar-benar kayak aku bakal dengerin sesuai apa yang udah aku pelajarin dari komunikasi antar pribadi ini. Jadi nggak sedengar mendengarkan terus aku curahkan, aku kasih respon ke orang itu ya secara spontan aja seperti itu. Tapi kita perlu juga menelaah atau menyaring dari apa yang dibicarakan dan juga apa yang harus kita respon ketika kita setelah mendengar pesan tersebut. Seperti apa? Aku harus mendengarkan contohnya dengan serius ya. Kadang-kadang kita kalau mendengar orang tuh nggak mood-moodan ya, kayak gitu sih. So mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Cukup sampai di sini aja untuk video kali ini. Right, hopefully ini sebetulnya untuk tugas UTS. Semoga aku mendapatkan yang terbaik ya. Walaupun aku menjabarkannya tidak terlalu detail atau sesuai apa yang diperintah, but di sini aku mencoba untuk menjawab sesuai pemahaman aku. Oke teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.